Allah saiki Safi, jadi presiden Indonesia, apa jawabmu? Belum siap. Menurut gak murid-murid. Nah, aku murid-murid. Ya, cok rusak, rusak aku sih bang ganda. Itu mereka. Hei, ngawur aku nggak ikut merusak, mas aku yang suruh dandanin gitu dong. Mestinya marah kalau suruh jadi presiden. Gila, rusaknya kayak gini saya yang disusahin. Tahu nggak? Malah mencalonkan diri. Berarti niatnya apa? Ngerti ya dunia batin ya? Ngerti ya? Gitu loh mas. Sebaiknya semua yang akan memimpin Indonesia itu begitu gitu loh, maksud saya. Kalau tidak karena engkau yang menyuruhku jadi presiden, ya Allah, aku tidak akan mau jadi presiden. Ini gila masalahnya soalnya. Nggak akan bisa saya mengatasi ini. Ini tingkat Imam Mahdi. Khomeini campur Obama, Atina, Fidunia, campur sopo anis dulu dari situ suruh nyelesain Indonesia mau tiar nggak bisa menyelesaikan masalah karena bukan hanya konstitusinya yang harus direvolusi, bukan hanya kebudayaannya yang harus direvolusi, tapi pikirannya udah rusak Pak. Moral itu outputnya kerusakan moral, tapi asal usulnya adalah kerusakan mekanisme berpikir. Tidak sidik paninggal tadi, tidak jujur berpikirnya, dan karena terlalu lama tidak jujur, akhirnya mekanismenya menjadi seperti itu. Jadi selalu outputnya adalah kekeliruan, kesalahan. Berbuat baik pun outputnya kesalahan sekarang, keburukan. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti yang jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang ngomong begitu, ya Allah, kalau bukan karena engkau yang nyuruh aku jadi pemimpin Indonesia, aku tidak akan mau. Itu loh. Kalaupun Anda tidak mengerti akan berangkat kemana, serahkanlah dirimu kepada yang memiliki dirimu supaya dia yang mengarahkan kau akan melangkah kemana. Demikian juga dengan Republik Indonesia sebenarnya. Saya kasih satu aja untuk bekal bulan depan ya Mas ya, soal susupan. Dalam bahasa Arab, kalau barang tidak hidup, tidak bernyawa, itu disebut ma. Jadi misalnya ma ada apa ini. Tapi kalau bernyawa dan tanda orang makhluk bernyawa itu yang tertinggi adalah dia dikasih chip, dikasih software yang namanya otak, dikasih hardware yang namanya otak, kemudian ditiup oleh Tuhan sehingga dia bisa booting, ya bisa booting. Sehingga dia bernama akal. Jadi seluruhnya ini, laptopnya ini kan ada softwarenya, ada hardwarenya. Hardwarenya itu namanya otak, softwarenya namanya softwarenya namanya hidayah, pendaran elektromagnetik dari Tuhan. Maka dia kemudian menjadi laptop yang bisa booting dan operasional. Dulu ceritanya 3 kali Tuhan meniup manusia, sehingga itulah wahing pertama yang dilakukan manusia itu dilakukan oleh Nabi Adam. Jadi ketika Israel selesai membuat patung Adam dari tanah liat, terus ya sudah kalau gitu saya tiup dulu, terus Tuhan meniup kepalanya. Begitu ditiup kepalanya, Adam langsung bergerak-gerak, terus wahing gitu. Terus Adam mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terus para malaikat yang menyaksikan menjawabnya gimana? Ya rahmukallah. Terus Adam mengucapkan lagi ya dikumullah subhanakum. Sejak itu Adam berakal, tapi belum berhati, belum bersatu. Maka Tuhan meniup lagi dadanya, terus Adam wahing, alhamdulillah meneh, dijawab dan dijawab lagi. Kemudian dia punya hati, terus ditiup lagi bawahnya, syahwatnya, dia. Jadi seluruh kehidupan di dunia ini sebenarnya dialektika. Kalau benar manajemen antara otak, akal dengan hati, dengan syahwat, maka kita selamat. Kalau dismanajemen antara 3 itu, hati tidak selamat. Yang terjadi sekarang adalah
syahwat langsung naik ke otak, tidak lewat hati. Dan syahwat memperalat otak atau akal manusia ini untuk melakukan segala sesuatu. Betul Mas ya? Syahwat itu tidak hanya ini cuma lambang awal saja, tapi segala sesuatu yang sifatnya ambisius, segala sesuatu yang sifatnya egosentris, segala sesuatu yang sifatnya nafsu, ingin menguasai, ingin menumpuk-numpuk, ingin rakus, ingin akumulasi, ingin monopoli, dan seterusnya, namanya syahwat. Nah sekarang mekanisme antara syahwat, pikiran dan hati ini sudah sedemikian rupa salahnya sehingga kita tidak bisa memperbaiki lagi, kecuali harapan satu-satunya adalah susupan dari Tuhan sendiri tahun depan dan tahun berikutnya. Kalau tidak ada, kita tidak punya harapan untuk mendidik anak-anak kita jadi pejuang, karena buktinya bapaknya berjuang nggak ada hasilnya. Itu pertama. Ya, kalau sudah berakal disebut man, betul nggak? Man kana yu'minu billah, jadi man. Jadi manusia itu man dalam bahasa Arab. Dia disebut man. Dalam bahasa Inggris man. Kalau kemanusiaan, manusia seluruhnya human. Man juga, MAN juga, Muhammad Ainun Najib. Kita kawan dewi ya. Dalam bahasa Jawa, manusia itu apa? Manungso. Dan orang-orang tua di Jawa selalu menandai anaknya dengan yang paling terpenting adalah kata man. Suparman, Sugiman, Sudirman. Saya bukan sedang cari sesuatu yang digaduk-gadukkan, tapi saya ingin ngomong kepada Anda, urgensi jamaah ma'iyah dan kenduri cinta sekarang adalah mencari yang sejati. Man adalah kata sejati, bahasa sejati. Saya tanya sama Anda, Tuhan bilang wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah, dan Allah mengajari Adam nama benda-benda. Iki watu, iki kerikil, iki pentil, iki pentol, gitu ya. Terus Adam menghafalkan, kemudian diuji oleh asistennya Tuhan yang namanya Jibril dan teman-temannya. Terus Adam mengulangi apa yang diajarkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bahasa apa yang diajarkan Tuhan kepada Adam? Pernah dalam tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, tafsir Al-Azhar, Hamka, dan tafsir di Metro TV Pak Bersyihab Al-Misbah, pernah membahas bahasa apa yang diajarkan Tuhan kepada Adam. Bahasa apa Mas? Orang Islam sekarang dengan tenang ngomong bahasa Arab. Enggak semua. Belum ada bahasa Arab, belum ada bahasa Jawa, belum ada bahasa Sunda, belum ada bahasa apapun. Karena yang kita kenal sebagai bahasa adalah kesepakatan sosial tentang kata. Gitu ya? Oke, saya persingkat. Nah, saya ingin katakan sama Anda, kita dengarkan beliau, kita dengarkan semua hal-hal yang menggelisahkan dan mencemaskan kita sebagai bangsa, tapi itu satu hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah temukan bahasa sejati dalam hidup Anda. Kalau saya ngomong bahasa sejati, itu berarti Anda tinggal teruskan, temukan bunyi sejati, temukan rasa sejati, temukan kesadaran sejati, supaya kalau Anda punya ide, ngomong, itu adalah kesejatian. Karena kita hidup di tengah gelimang kepalsuan yang luar biasa menenggelamkan kita. Maka yang terpenting kita lakukan adalah menemukan yang sejati, supaya kalau Anda milih pemimpin, itu pengetahuan sejati, sidik paningal bahasa Jawa, pengetahuan sejati. Nah sekarang Safi tanya, tadi kamu ngomong gitu, itu kira-kira sejati atau tidak? Kan gitu masalahnya. Monggo itu Anda jawab sendiri kepada diri Anda sendiri.
Ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, dia bilang, hei batu, kalau enggak karena Rasulullah mencium kamu, kalau tidak karena Allah menyuruh Rasulullah mencium kamu, saya enggak akan cium kamu. Kata si Umar, waktu aku ngambung, tapi karena aku cinta kepada Rasulku dan aku cinta kepada Tuhanku, maka aku cium. Apa maksud sanepan atau amsal itu? Kalau tidak karena Tuhan nyuruh saya bikin ma'iyah, saya tidak mau bikin ma'iyah. Kalau tidak karena ada yang aku cintai dan mencintaiku menyuruh aku datang 20 tahun tiap bulan ke 5 tempat tanpa sponsor, tanpa apapun, kalau tidak karena cinta itu, aku tidak akan datang. Sebaiknya semua yang akan memimpin Indonesia itu begitu gitu loh, maksud saya. Kalau tidak karena engkau yang menyuruhku jadi presiden, ya Allah, aku tidak akan mau jadi presiden. Ini gila masalahnya soalnya. Nggak akan bisa saya mengatasi ini. Ini tingkat Imam Mahdi. Khomeini campur Obama, Atina, dunia kasih. Campur sopo ae wis. Dulu dari situ suruh nyelesain Indonesia mau diar loh. Nggak bisa. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Karena bukan hanya konstitusinya yang harus direvolusi, bukan hanya kebudayaannya yang harus direvolusi, tapi pikirannya udah rusak, Pak. Moral itu outputnya kerusakan moral, tapi asal usulnya adalah kerusakan mekanisme berpikir. Tidak siti paninggal tadi, tidak jujur berpikirnya, dan karena terlalu lama tidak jujur, akhirnya mekanismenya menjadi seperti itu. Jadi selalu outputnya adalah kekeliruan, kesalahan. Berbuat baik pun outputnya kesalahan sekarang, keburukan. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti yang jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang ngomong begitu, ya Allah, kalau bukan karena engkau yang nyuruh aku jadi pemimpin Indonesia, aku tidak akan mau. Itu loh. Lah kok sekarang pada mencalonkan diri? Indonesia telah mengalami gitu. Maka apa loh? 1000%. Itu loh sama sekali lagi ya. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah jangan mendengar apa-apa dari ada telinga saya kalau bukan yang sejati. Dan saya harus punya filter, harus punya parameter sedemikian rupa. Jangan saya pernah berpikir apa-apa kecuali itu hidayah yang sejati. Jangan pernah saya merasakan apapun di mulut saya, di lidah saya, atau di kulit saya, di apapun, kalau itu tidak sejati. Karena hampir tidak ada yang tidak palsu. Hampir tidak ada yang tidak palsu sekarang. Maka ya Allah, jangan sampai ada yang tidak sejati yang menyentuh saya. Maka nanti kalau kita melakukan sesuatu, kita sudah terlatih untuk bergaul dengan kesejatian. Dan untuk bergaul dengan kesejatian tidak bisa dengan kekerasan. Itulah sebabnya saya selalu bingung kalau maknya gini, karena saya masih harus menjelaskan. Dan kalau sudah menjelaskan keluar temperamen saya, keras, guyon, gelotok. Padahal yang harus saya lakukan sebenarnya adalah nembang, kiroah, renung-renung. Jadi nanti kalau Anda wiritan jangan gitu, selembut mungkin. Dan sekarang Anda mulai melakukan nanti malam, bukan nanti malam, besok ini. Jadi kalau biasanya kan Anda wiritan kan sekarang yang lembut, yang lambat dan lembut. Boleh pakai lagu Sunda, boleh pakai lagu Jawa. Bareng-bareng begitu setengah jam di kamar, udah akan terbuka beberapa hijab. Kalau Anda orang pesantren Safi ya minggu lagu Arab. Wa makaru wa makarallah
wa makaru di dalam kamar tutupan aja sampai kerungu bojomu. Untuk bojomu gendeng kok. Darah ini gendeng kan. Tapi kelembutan teman-teman sekalian, ini sudah sangat kekerasan menimpa Anda luar biasa. Kekerasan terhadap martabat Anda, kekerasan terhadap intelektualitas Anda, kekerasan terhadap hak-hak Anda, kekerasan terhadap hakikat hidup Anda sudah luar biasa Anda diinjak ini. Dan jangan lakukan dengan perlawanan fisik, jangan lakukan dengan perlawanan kekerasan, karena Anda tidak akan bisa sampai kepada solusi yang sejati. Oleh karena itu, besok nanti pagi jam 9 saya waliman, jam 1 saya ada meeting sama di UKR dan sebagainya, sorenya malam saya di UMS Solo. Besoknya saya nembang di makamnya Ndoro Purbo sama teman-teman di Katipiro. Nembang biar disebut sirik. Nembang sirik ngedenggak. Kenapa? Karena makam itu diserbu Mbak Dini, diserbu oleh orang bertopeng, pakai jubah, dirusak. Nah, saya oleh laskar, kumpulan semua laskar di Jogja diminta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya belain itu. Jadi saya harus pasang badan lagi. Ya wes, gak apa-apa wes. Untuk menunjukkan bahwa saya belum tentu muslim tadi loh mas. Nomor ini muslim, nomor dua, insyaallah, wah muslim misalnya, padahal anak susu gede memang. Dulu saya sama-sama seniman di Malioboro gitu. Allah. Iya Allah, canggih. Jangan gampang ketipu Pak ya. Mungkin ini mas geser dikit aja sudah hakikat dan substansinya terbalik. Wes aku ini wes. Lagu. Wes. Nah, hancur pun nggak seluruh sejarah saya. Jadi kenapa kamu ketipu sama yang tampak oleh matamu? Semua yang tampak oleh matamu itu palsu. Kamu harus cari yang sejati di balik itu semua.